kurung 1 gitu. Nah, kemudian di, judul gambarnya kasih, misalnya gambar mengenai apa gitu kan. Nah, di bawah gambar nanti kamu kasih, sumbernya dari mana kamu dapat. Apa sumber kamu cepret pribadi, atau sumber kamu ngambil dari orang lain misalnya, atau sumber kamu dari mana, nah dari buku gitu kan. Nah itu kamu tulis sumbernya gitu, jadi di atas ada 2 nomor sama judul gambarnya, di bawahnya itu adalah sumber dari, foto kamu itu, gitu. Ya sayang? Ya, Ibu. Mhm. Terus apa lagi sayang? Terus Oh iya, nomornya, gimana? kan nomor kan itu biasanya 1.1 sampai berapa gitu kan. Terus nanti pas ganti jadi 2 titiknya itu pas ganti subbab atau gimana ya, Ibu? Kamu kan taruh foto-foto itu di satu subbab kan? Oh, beda, satu bab tapi ada yang beda subbab, Ibu? Iya, kalau ganti subbab berarti ganti nomor pertamanya aja. Oh, iya, baik, Ibu. Misalnya nomor 2.1 berarti dari subbab 2 foto pertama gitu kan. Atau misalnya foto, dari subbab 1 berarti 1.1 berarti subbab 1 gambar pertama, kayak gitu. Jelas ya Risma ya? Iya, iya, Ibu. Oke Cinta, terus apalagi? Hukum nanti ketika kita bahas, taruh di belakang. Jadi yang di awal itu kan hanya tinjauan aja kan secara ringan ya. Sebentar maaf saya jawab dulu. Oke, lanjut ya. Baik, Ibu. Nah, jadi hukum itu kan kemarin kita bahas secara apa ya? Secara global aja kan? Nggak semua kita detailkan kan? Nah, nanti di bab 4 ketika kamu pretelin itu sejarahnya, kemudian perkembangannya, ya kan? Akad-akad yang dia pakai apa aja gitu kan menurut persepsi kamu. Nah, masukkan juga di situ hukum-hukum mengenai itu. Jadi pengulangan dari bab 2 kita. Ditambah ditambah detailnya lagi, mendetil lagi. Jadi nanti kamu kategorikan misalnya secara klasiknya begini, ulama salaf mengatakan begini. Kemudian kontemporernya mengatakan begini. Kemudian persempit lagi Fatwa DSN mengatakan seperti ini. Persempit lagi ada nggak misalnya peraturan atau undang-undang positif yang mendukung adanya hutang piutang atau apa namanya bisnis mas salam dan sebagainya itu kan, dan ada nggak undang-undang tentang penjualan online. Nah seperti itu, jadi lebih sempit sehingga nanti pas kita ambil kesimpulan tuh udah clear gitu bahwa itu memang udah kita bahas dari keseluruhan gitu ya sayang. Iya, Ibu. Mm-mm. Itu penting itu di bab 4. Jadi harus benar-benar mendetil. Nggak apa-apa bab 4 itu panjang, nggak apa-apa. Nggak menjadi masalah. Yang penting ketika kita menelaah itu benar-benar detail. Terus kalau misalkan kamu ngambil pendapat ulama siapa nih kontemporer, ketahui dulu dia itu mazhabnya apa. Ya, misalnya Wahbah Zuheli berarti mazhabnya apa. Terus misalnya Sayyid Qutb berarti mazhabnya apa. Yusuf Qaradawi mazhabnya apa. Nah, kita harus tahu mazhab masing-masing karena nanti kalau kita afiliasi kepada salah satu ulama di Indonesia misalnya berarti kita tahu juga mazhabnya apa. Nah, gitu kan? Nanti ketika kamu mengungkapkan pendapat, kamu juga bermazhab dong. Pasti kamu akan berafiliasi atau akan lebih memilih mazhab yang dekat, pendapat yang dekat dengan yang kamu udah familiar nih, yang saya udah biasa melaksanakannya. Nah, pasti sesuai dengan mazhab kamu juga gitu. Ya sayang? Gitu Isma. Terus apa lagi Isma? Yang belum difahami apa lagi dari catatan Ibu? Sebenarnya
cukup jelas Ibu. Cuma memang belum lagi proses mencari referensi barunya Ibu. Baru ini Ibu. Karena Oke, good. Tulisan kamu itu papernya bagus kok, bagus, terus menelaahnya bagus. Cuman kita butuh lebih detail aja lagi. Udah, selesai. Itu aja. Detail aja. Nanti habis itu udah selesai. Tinggal langsung ngajuin untuk ujian skripsinya. Ya. Jadi kalau kamu bisa kejar dalam minggu ini gitu kan, minggu-minggu ini ya besok bisa ujian. Kita wisuda kapan ya, Dek? Rencana wisuda? sekitaran akhir Agustus Bu di kalender. Oke, akhir Agustus ya. Oke. Berarti Agustus itu bulan setelah Juli ya, 2 bulan lagi. Oke. Berarti kalau kamu bisa kejar dalam minggu ini atau minggu berikutnya, kamu udah bisa langsung ngajuin loh untuk ujian insya Allah. Karena tesisnya udah, bukan tesis skripsinya udah bagus banget. Ya, semangat Isma. Semangat. Baik. Kalau nggak ada yang kamu ngerti atau bingung, langsung WA aku ya. Jangan tunggu ditanya lagi, langsung aja WA ya. Iya Ibu, paling ini Ibu, kalau minggu ini sampai akhir bulan Juni, Isma kayaknya mau ngejar tafid dulu Ibu. 1 juz lagi, insya Allah. 1 kali ujian lagi. Insya Allah. Semangat adek. Habis tahfiz insya Allah nilainya bagus. Kamu bisa kejar tesis kamu ya. Skripsi ya. Amin Ibu. Iya sayang. Semangat, pokoknya semangat. Udah tinggal dikit lagi. Dah ya. Ada lagi nggak Isma yang mau ditanya? Oh, untuk saat ini belum Ibu. Oke sayang. Semangat ya Isma ya. Ya Oke Ibu. Nisa. Nisa, ada yang tidak dipahami nggak dari kemarin Ibu catat itu? Catatan Ibu. Ada yang kurang jelas? Ibu, ini kan nanti dibagi ya Bu, pendapatnya dari imam yang kontemporer sama klasik, itu dipoinin lagi nggak Bu? Kayak Di dari poin klasik, ini iya, jadi di subbab kita nanti kita taruh pendapat ulama klasik, ya kan, tentang hadiah, kemudian tentang hutang piutang gitu. Nah, kemudian habis kamu uraikan tuh pendapat ulama klasik dari berbagai mazhab ya. Masukkan juga mazhab-mazhab yang tidak terlalu familiar, misalnya seperti Zahiriyah. Masukkan tentang kalau ada Syiah, masukkan tentang Syiah gitu kan. Jadi semua udah kamu perinci nih tentang semua gitu kan, pemikiran-pemikiran ulama klasik. Udah selesai. Pas di subbab kedua baru pendapat tentang hadiah, piutang, sumbangan dan sebagainya itu menurut ulama kontemporer. Nah, di situ kamu baru bahas tentang ulama-ulama kontemporer, ya kan? Siapa yang mengatakan boleh, siapa yang mengatakan tidak, atau siapa yang mengatakan boleh dengan syarat dan sebagainya. Sampai nanti kamu tuh lebih detail lagi masuk ke dalam fatwa DSN. Bagaimana hukum hadiah? Ada nggak fatwanya? Kalau ada, masukkan. Kemudian bagaimana hukum hutang piutang? Ada nggak? Ada, masukkan. Ya. Nah, jadi seperti iya, itu Nisa. Ketika kamu udah masukkan semua, nanti ketika kamu menulis tentang itu, ya lebih panjang lagi, lebih detail lagi nih, ya kan? Dan lebih terarah mana yang ulama klasiknya, mana yang ulama kontemporernya. Nanti sampai kamu membahas juga fatwa DSN. Jadi kamu uraikan fatwanya menurut fatwa DSN seperti ini dalam hutang piutang, syaratnya apa saja gitu kan. Nah, itu nanti kamu lihat dalam transaksi yang terjadi pada hajatan, misalkan orang sunatan, orang punya rumah baru, orang nikahan, sama nggak dengan fatwa-fatwa yang ada atau pendapat ulama-ulama yang pernah ada. Nah, patokan kamu nanti untuk menyamakan itu atau tidak adalah dengan ulama kontemporer dan fatwa DSN, ya, atau fatwa MUI tentang itu. Sehingga kamu punya pegangan kuat nanti bahwa misalnya ternyata ini tidak sejalan dengan fatwa atau ternyata ini sejalan dengan fatwa tapi melewengnya atau agak berbeloknya di transaksi ini misalnya atau mekanisme ini gitu kan, sehingga mekanisme ini dikatakan tidak benar, tidak sah atau misalnya menyulitkan. Kamu kan kemarin bilang itu memberatkan, menyulitkan gitu kan?
Kalau memberatkan, menyulitkan, pas kamu tulis itu berarti kamu harus kasih kaedahnya. Kenapa memberatkan? Boleh nggak kita memberatkan? Kasih kaedah, ya. Nah, kasih Ya. kaedah bahwa memberatkan itu nggak boleh sesuai dengan kaedah yang berbunyi bla 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 bla, gitu kan? Kaedah usuliyah, gitu, atau kaedah fikih, terserah. Nah, kemudian misalnya kalau ada hadis, lengkapi itu dengan hadis ya. Misalnya hadis yang mengatakan tentang Rasul jangan mempersulit saudaramu gitu kan. Siapa yang mempermudah akan dipermudah oleh Allah gitu kan. Terus kemudian misalnya hadis tentang siapa yang menolong saudaranya yang muslim mengangkat bebannya gitu kan. Meringankan dukanya berarti Allah nanti akan mengangkat bebannya, meringankan hisabnya pada hari kiamat. Itu semua uraikan itu. Sehingga nanti pas kamu ambil kesimpulan itu memberatkan, kita udah ada referensinya bahwa memang nggak boleh dong kita memberatkan gitu, ya, gitu Iya. sayang. Terus apa lagi Nisa? Yang Nisa nggak paham dari catatan saya kemarin. Apa aja Nis? Eh, tadi sih cuma pengen nanya yang itu Bu, yang harus disubbabin lagi gitu. Kan tadinya kayak semua pendapat kan kayak di satu poin itu semua ya Bu. Berarti nanti di poinin lagi itu, misalnya poin 1 Iya, kontemporernya, harus poin dipisah-pisah. 2 klasiknya. Harus dipisah-pisah sebabnya. Jadi bab 1 misalnya pendapat ulama tentang sumbangan. Nomor 1 nih A ya. Pendapat ulama tentang sumbangan, hadiah dan hutang piutang. Nah, di situ nanti kamu tulis misalnya nomor 1 apa pendapat ulama klasik tentang hadiah, sumbangan, hutang piutang. Udah kamu pretelin tuh satu-satu kan tentang ulama-ulama mazhab, siapa aja yang berpendapat dan sebagainya. Kemudian pas udah selesai baru subbab lagi nomor 2 baru pendapat ulama kontemporer mengenai sumbangan, hutang piutang dan hadiah gitu. Jadi lebih terarah pas ada penguji yang membaca, dia lebih terarah bahwa oh dia udah membahas nih yang klasik, kemudian baru dia masuk. Jadi sistematik deh tulisannya. Kemarin kan kamu masih general tuh tulisannya kan, campur antara atas dan bawah, generasi lama dan generasi baru. Nah itu jangan, karena ini kan bukan jurnal. Kalau jurnal bisa seperti itu, tapi ini bukan jurnal, ini penelitian ya, skripsi itu penelitian. Jadi harus benar-benar terarah kamu arahnya kemana nih. Kalau klasik ya klasik aja. Kalau misalkan kontemporer ya kontemporer aja gitu. Terus jangan lupa nanti kalau kamu masuk kontemporer, tahu mazhabnya